selamat pagi semuanya anak-anak. Siap, pagi Pak. Oke, sehat semuanya kan? Siap. Semangat kan? Semangat Pak. Oke, sekarang kita kembali belajar IPA. Kebetulan IPA untuk materi kita hari ini mengenai fisika. Berarti dulu setelah Bapak terangkan bahwa IPA itu kan ada terbagi tiga. Yang pertama dia biologi, ada kimia, ada fisika. Kebetulan sekarang kita belajar mengenai fisika, yaitu materinya gaya dan gerak. Nah, kira-kira ada nggak dalam pemikiran kalian? Ada pernah kalian dengar mengenai gaya? Ada nggak kira-kira yang pernah kalian dengar di internet atau dari buku tentang gaya? Tentang gerak? Oke, selagi manusia itu hidup dia akan bergerak, ya kan? Ya kan? Selagi manusia itu hidup dia akan bergerak. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas adalah gaya dan gerak. Sebelum ke gaya, sebelum ke gaya, kita belajar dulu mengenai gerak. Dan jadi di gerak ini akan membahas mengenai kecepatan, membahas jarak, membahas waktu. Apa itu gerak kira-kira? Gak apa-apa kalau kalian buat dulu apa itu gerak menurut pemahaman kalian. Siapa yang bisa? Apa itu gerak menurut pemahaman kalian? Kalau salah nanti kita benarkan, kalau benar kita kasih nilai plus. Coba, apa itu gerak? Ada yang tahu apa itu gerak? Oke, kalau tidak ada yang tahu dengarkan. Gerak itu adalah perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Gerak itu adalah perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Ya? Gerak itu adalah perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa dalam pembahasan ini kita akan berbicara mengenai gerak, baru jarak tempuh. Jarak tempuh. Kenapa? Karena kata di sini perubahan posisi berarti dia akan menempuh jarak, ya kan? Kalau ada perubahan posisi berarti dia akan menempuh jarak. Makanya di sini juga kita harus membahas mengenai jarak tempuh. Jarak tempuh itu apa? Itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh benda. Dan gerak itu dari apa? Perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Jarak tempuh itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ada kalanya jarak itu sama dengan jarak tempuh? Ada kalanya tidak. Bagaimana cara menceritakan atau bagaimana kita mengetahui bahwa gerak itu kadang sama dengan jarak tempuh, kadang dia berbeda? Gini, misalnya A bergerak menuju B. Kita misalkan titik acuannya adalah A. Tadi kan harus ada titik acuan. Gerak ini 0 meter. 0 meter lagi. Dia menempuh atau bergerak ke B. Misalnya kita buatlah jaraknya ini 100 meter. Berarti di sini 100 meter kan? Dan berarti A bergerak menuju B 100 meter. Kalau ditanya jarak tempuhnya, berarti jarak tempuhnya adalah 100 meter. Kalau ditanya perpindahannya, ini juga 100 meter. Ya? Kalau ditanya tadi jarak tempuhnya 100 meter, perpindahannya juga 100 meter. Ya? Tadi jarak tempuh bisa saja sama dengan jarak tempuh. Dengan jarak tempuh sama aja bisa jadi nanti sama dengan perpindahan, tapi bisa juga berbeda.
Ya, untuk menyatakan bahwa pernyataan ini sama, A bergerak ke B 100 meter, maka perpindahannya 100 meter, jaraknya juga 100 meter. Ya, lalu cerita kedua, A berpindah ke B, kembali ke A. A berpindah ke B, lalu kembali ke A. Berarti perpindahannya adalah 0. Kenapa? Titik acuannya adalah 0. Karena dia kembali lagi ke A, berarti perpindahannya 0. Tapi jarak tempuhnya ada 100 meter ditambah 100 meter. Jadi berapa? 200 meter. Itulah bedanya perpindahan dengan jarak tempuh. Sekarang kan kalau pikiran kita berpindah nanti jarak juga jadi. Ya kan? Kalau si A berpindah kemari samanya jaraknya itu. Betul. Tetapi itu beda. Itu kan secara umumnya saja sama, tapi setelah masuk kita dalam pembelajaran fisika, tahulah kita bedanya. Itulah tadi bedanya. Kalau perpindahan itu adalah panjang lintasan, ya, dengan terhadap titik acuan. Panjang lintasan perpindahan panjang lintasan terhadap titik acuan. Perpindahan adalah panjang lintasan terhadap titik acuan. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau secara umum sebenarnya jarak tempuh sama saja. Tetapi di dalam fisika yang ternyata itu berbeda. Kenapa? Kalau tadi perpindahan itu adalah harus dia terhadap titik acuan. Ada titik acuan tertentu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau jarak tempuh tadi panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Yang pertama tadi A bergerak di 100 meter, maka pada cerita pertama tadi jarak tempuh sama dengan berpindahan. Jaraknya 100 dan pindahnya 100. Tapi pada cerita kedua A berjalan ke B lalu kembali ke A, berbeda. Jarak tempuh 200 tetapi berpindah 0. Kenapa? Iya, titik acuan tadi dia tidak bergerak dari titik acuan. Itu yang membuat dia menjadi 0. Berarti itu dikatakan tidak berpindah. Contohnya, pergilah dia ke WC. Misalnya nggak ada guru di sini, pergi dia ke WC. Dan kalau misalnya masuk guru pas dia nggak di situ, pasti guru mengatakan pergi pindah kau ya, ya kan? Nah, tapi kalau gurunya belum masuk dia kembali ke situ, gurunya nggak tahu itu dia yang pergi. Ya kan? Kenapa? Karena dia masih berada di titik acuan tadi. Paham? Itulah sebenarnya perbedaan antara jarak tempuh dengan perpindahan. Dan lalu otomatis ketika kita berbicara mengenai jarak tempuh dan perpindahan berarti ada di situ kelajuan atau kecepatan. Sering dikatakan kelajuan atau kecepatan sebenarnya itu berbeda. Walaupun sebenarnya pemahamannya sama. Apa bedanya? Kalau kelajuan itu adalah besaran skala, besaran yang tidak memerlukan arah. Kalau kecepatan itu adalah besaran yang memerlukan arah. Itulah bedanya. Kalau rumusnya sama. Untuk kelajuan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan juga jarak dibagi waktu. Pemahamannya berbeda. Kalau kelajuan itu adalah besaran skala, kalau dia kecepatan adalah besaran vektor. Bingung dengan apa skala dan vektor? Kalau besaran skala hanya nilainya saja. Kalau besaran vektor memiliki arah. Hanya nilainya saja kalau itu besaran skala. Kalau besaran vektor memiliki arah. Dan itulah bedanya. Ada yang mau ditanya mengenai ini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya atau bingung seperti yang sana? Atau yang bingung? Oke. Saya hapus dulu tandanya kalian paham. Kita coba dulu satu soal ya. Satu soal sederhana.
A ya, bergerak menuju B. Berarti titik acuannya mana? A. Kalau panjang dari A ke B 50 meter, berarti ini 0, di sini 5. Ya. Lalu B kembali, tetapi B-nya kembali di titik C. Baru ini jarak dari C ke 0 itu 20 meter. Pertanyaannya, berapakah perpindahannya? Berapa? Ada yang bilang 20, itu berapa? Ada yang bilang 30. 30. Ada yang lain? Ada yang lain? Perpindahannya bukan 30. 2. Kenapa? Tadi perpindahan itu titik acuan. Coba dulu. Dia dari A ke B baru ke C. Ya? Dia sekarang dia posisinya di mana? Ceritanya. Di C kan? Di sini kan? Posisinya dia. Berarti perpindahannya yang mana? Hanya titik acuan terhadap berarti hanya 20. Itulah perpindahannya. Kalau jarak tempuhnya berapa? Ingat bahwa jarak itu adalah lintasan yang ditempuh keseluruhan. 80, ya bagus, gitu. Berarti dia udah paham. Dia 50 ke sampai B, baru ke C, ini kan tadi 20. Berarti kalau 50 kurang 20 kan di sini baru 30 kan? Berarti yang ditempuhnya A ke B 50, B ke C, A ke B 50, B ke C 30, menjadi 80. Berarti dalam cerita ini perpindahan tidak sama dengan jarak tempuh. Jarak berapa? Karena tadi masalah titik acuan itu sudah bisa dibedakan. Bisa ya? Itulah maksudnya tadi mengenai perpindahan dan jarak. Dan sudah bisa kalau dikasih soal, sudah bisa kan? Sudah paham kan? Oke, siapa dulu? Kalau Senja dengan nama sini Bang. Tahu nggak? Loh, kalau menjadi orang pintar itu nggak boleh malu-malu ya Pak? Siapa yang malu mengakui kebodohannya, dia akan menjadi orang bodoh. Jadi orang yang mengakui kebodohannya, kelemahannya, dia akan menjadi orang hebat atau orang pintar. Ketiga, dia mau mengubah kebodohan dan kelemahannya tadi. Kalau muncul maka adanya orang dikasih tahunya kelemahannya, tapi dia nggak mau berubah. Sama aja. Jadi kita nggak usah malu jadi orang bodoh. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir ke bumi ini memiliki apa-apa. Ada yang belajar. Jadi kalau kita malu, contohnya nggak tahu yang mau 2 kali 2. Siapa yang nggak tahu 2 kali 2 dia kamu? Karena kau malu. Jadi selamanya kau tidak akan tahu 2 kali 2. Tapi saya Pak, apa sih saya 2 kali 2 Pak? Mana pemahamannya? Jelas kan? 2 kali 2 itu artinya 2-nya 2 kali 2 tambah 2. Oh, jadi nanti kapan? Iya kan? Karena gini, masalah bodoh dan pintar ini masalah kemauan. Contohnya, ini lebih pintar dari sini. Dan kalau dia mau belajar, dia akan bisa mengejar prestasinya ini. Bedanya gini. Contohnya, dia belajar gaya satu pertemuan mampu. Dia langsung bisa masalah gaya. Dalam satu pertemuan, dia tak mampu. Dia harus 3 kali pertemuan supaya bisa gaya. Tapi pada akhirnya mereka juga sama-sama tahu mengenai gaya. Hanya itu. Jadi tidak ada cerita orang bodoh kalau mau belajar. Masalah waktunya itu. Orang yang pintar lebih cepat tangkap. Orang yang bodoh mungkin agak lambat. Tapi pada akhirnya dia juga akan menjadi orang itu sistem belajar ya. Dan itulah mengenai apa tadi? Gerak, perpindahan, dan sejarah tempuh. Dan baru sekarang kita membahas mengenai kecepatan. Kecepatan itu ada 2. Kecepatan simbolnya V. Kecepatan
simbolnya V ini ada dua. Yang pertama kecepatan konstan. Tahu artinya konstan? Apa artinya konstan? Tetap. Konstan itu tetap atau tetap. Yang kedua kecepatan berubah beraturan. Ini disimbolkan dengan GLBB atau biasa dikatakan dia bukan kecepatan. GLBB apa? Gerakannya tidak pakai ya karena awalnya gerak. Ya, ini kita buat. Bagaimana aja ini karena awalnya kan bisa gerak, bahwa ini menjadi GLB. Gerak lurus, beraturan. Gerak lurus, beraturan. Yang kedua GLBB. Gerak lurus, beraturan. Beraturan. Ya, yang pertama gerak lurus beraturan. Yang kedua gerak lurus beraturan. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Ingat, gerak lurus beraturan kecepatannya atau simbolnya V konstan atau tetap. Kalau ini kecepatannya berubah setiap saat. Dan kalau apa yang membedakannya adalah masalah di kecepatannya. Kalau kecepatan GLB beraturan itu kecepatannya harganya selalu konstan setiap saat. Ya, kalau GLBB itu adalah harus berubah berarti kecepatannya mengalami perubahan. Perubahan itu ada dua. Bisa diperlambat, bisa dipercepat. Contoh, benda yang bergerak secara konstan. Dalam kehidupan sehari-hari coba. Apa benda yang bergerak selalu tetap kecepatannya? Dalam kehidupan sehari-hari. Ada tahu? Apa pernah kalian lihat kecepatan benda yang selalu sama setiap saat? Sama setiap saat, tidak berubah, tidak makin cepat, tidak makin lambat. Putaran jam. Kan nggak berbeda-beda itu kan? Kalau berbeda-beda, nanti sini jam 7, tiba-tiba sana jam 5 kalau berubah kan? Dia selalu konstan. Apalagi? Tahu jam yang pakai bandul? Nah, bandulnya itu dia selalu sama kecepatannya, tidak berubah. Itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, apa contoh gerak lurus berubah beraturan atau yang kecepatannya berubah? Itu paling banyak dilakukan manusia. Siapa yang naik kendaraan kemari, naik motor, naik kereta? Pertama kereta kan diam. Oh itu kan, kalau di jalan, kan berubah. Pertama dia menjadi bergerak. Dan setelah menyampai di sekolah, tadi kecepatannya 20 km per jam, tak mungkin lagi kau tambah, pasti kau turunkan. Makin lambat karena kamu berhenti. Berarti berubah beraturan. Nah, itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kereta yang mau bergerak, berarti kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya lebih dari 0. Kalau benda mau berhenti, kecepatan awalnya lebih besar dari kecepatan akhir. Dan sekarang kita buat dulu rumusnya untuk kecepatan tetap. V sama dengan apa rumusnya? Jarak simbol jarak adalah S dibagi waktu, simbolnya adalah T. Nah, berarti kalau kita buat rumusnya jadi ini, V sama dengan S dan T. Oke, sebelum ke situ, tahu tak kalian perpindahan luas di dalam matematika?
Contoh, karena gini, fisika ini identik dengan berhitung dan berhitung itu identik dengan matematika. Sebenarnya fisika itu asiknya. Jangan kalian terlibat gara-gara manusia itu. Kenapa? Karena kalian tidak sering membahas soal. Karena setiap ilmu itu kalau sering kita lakukan kita akan gampang menyelesaikannya. Dan contoh, sebelum kembali, tahu nggak kalian? Kalau saya tanya lah gimana yang dirumusnya? Apa? Kalau salah? Ya, V kali T. V kali T. Nah, kalau di materi fisika biasanya titik itu adalah kali. V kali T. Kalau di matematika sedikit saya tambahkan ilmunya. S V sama dengan S per T. Dan V ini boleh kita buat persatu ini. Kenapa bisa persatu? Karena tidak berubah nilai. Operasi matematika boleh berubah asal tidak berubah nilai. Kalau ada batasannya sama dengan, contoh 4 tambah 6 sama dengan 2 kali 5, betul tidak? Betul nggak? 4 tambah 6 sama nggak dengan 2 kali 5? Apa yang membuat kau mengatakan ini sama? Jumlahnya kan? Hasilnya kan? Bukan prosesnya. Ini tambah, ini kali, kok bisa sama? Karena hasilnya sama. Tetapi bolehnya kita ubah ini tak malah tidak merubah hasil. Pi per 1 artinya pi bagi 1 kan? Pi per 1 berapa? Pi per 1 berapa? 10 per 1 sama aja. Jadi kamu usah tahu merubah ini jadi 1. Contohnya 16 di sini 32 per 2. Ya kan? Ini boleh kalau ke 1? Boleh. Sama-sama aja itu. Untuk apa itu dirubah? Supaya kau tahu sistem perpindahan di matematika. Karena nanti kalau bisa kau bermatematika, mudah-mudahan kalau berfisika kau gampang. Dan ini per 1. Lalu kau kali silang. Dan V kali T. Berarti S kali 1. Berarti V kali T sama dengan S. Betul kan? Sudah. Itu tadi yang gue bilang kan? Nah, lalu kalau seperti ini gimana Pak? Kalau seperti ini, ingat peraturan di matematika, pindah luas. Artinya pindah luas ketika dia dibatasi seluas sama dengan. Dan ingat, kalau pindah luas penjumlahan menjadi pengurangan, perkalian menjadi pembagian menjadi pengurangan menjadi. Berarti ini modelnya apa? Pembagian K yang ini. Pembagian K ini kaitan saja. Apa? Dalam ini. Ini perkalian atau penjumlahan? Ini loh. Kalau titik itu kan kali. Berarti P kali T sama dengan S kali 1. Berarti sistemnya adalah pindah luas menjadi pembagian. Untuk apa saya harus ada pindah luas? Kalau komponen ini T, siapa yang pindah? Si P. Kenapa pindah si P supaya pindah si T? Ceritanya kan? Lalu ini modelnya apa? Perkalian. Pindah luas jadi apa? Siapa dibagi siapa? Iya, tidak mungkin V bagi S. Kenapa? Karena yang pindah itu si P. Kemana? Ke tempat si S. Otomatis si S tetap di posisi, si P-nya yang pindah ke bawah. Kini datang orang ke rumahmu, atau kau pindah. Kira-kira kayak gitu. Ini dia datang ke rumahnya si S, gitu kan? Logikanya kan gitu. Dan terjadi perubahan. Kenapa? Peraturan matematika bro. Perkalian jadi pembagian. Tak mungkin dong si S itu jadi berubah. Orang yang datang ke rumahnya. Kira-kira gitulah dengan logikanya. Berarti dia pindah ke mana? Sudah. Dan ini berlaku untuk apapun di matematika. Dan berlaku lagi di fisika. Jadi apapun rumus fisika itu kalau bisa kau bermatematika itu gampang. Asal tahu kau rumusnya. Baru kalau aja mencari T bagaimana, mencari S bagaimana, mencari P bagaimana. Baru nanti memasukkan rumus ini kemana kan gitu. Itulah fisika.
Jadi artinya kawannya fisika itu adalah matematika. Sudah, itu masuk sekilas mengenai yang ini. Oke? Sekarang, berarti S sama dengan fikalite. Jadi kalau mencari T yang mana? S per V. Jadi good. Itulah caranya. Oke? Ini namanya adalah kecepatan tetap. Di mana kecepatan tetap itu adalah kecepatan yang harganya selalu konstan setiap saat. Contohnya tadi apa? Jam. Kalau sempat berubah putarannya jam itu, kalau mana di menit terlebih saja mulai, iya kan? Nah, baru apanya bantu itu. Sudah. Sekarang kita bahas mengenai GLBB. Sekarang di GLBB tadi ada perlambatan, ada kecepatan. Kalau kecepatannya bertambah. Kalau perlambatan, kecepatannya berkurang. Kalau ada bertambah dan berkurang, ada awal, ada akhir, gitu kan? Iya kan? Kalau ada pertambahan, berarti adanya awalnya, ada akhirnya. Makanya ada cerita pertambahan. Itu juga kalau kurang, ada awalnya, ada akhirnya. Berarti kalau di GLBB adalah dia kecepatan akhir, ada kecepatan awal. Kalau biasanya kecepatan awal dibuat dia V0, kecepatan akhir dibuat dia VT. Ada yang buat V2, ada yang buat V1. Itu bebas. Yang pasti pemahaman yang perlu dilakukan kita. Oke? Jadi kalau di GLBB untuk kecepatan akhirnya kita buat itu VT. Ini VT maksudnya. Artinya VT kecepatan setelah melewati waktu. VT sama dengan V0 kecepatan awal tambah kurang A kali T. Kenapa ada tambah kurang Pak? Itulah tadi perlambatan dan kecepatan. Kalau dia nanti percepatan kita buat positif. Kalau dia perlambatan kita buat negatif. Dan untuk jaraknya S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Tetap di sini dibuat tambah kurang. Dan sedangkan untuk rumus percepatan atau perlambatannya A sama dengan delta V per delta T. Apa artinya delta? Perubahan. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kenapa kita bicara perubahan? Tadi kan sudah Bapak jelaskan awalnya ada perlambatan, ada kecepatan. Berarti kalau ada perlambatan, ada kecepatan, berarti ada perubahan. Sehingga delta V ini adalah, ingat, biar kita tahu dari mana rumus airnya. Delta V itu adalah, delta V itu rumusnya adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ini boleh kita ubah. Jadi A sama dengan gantinya ini masukkan ini. Karena sama dia. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Boleh kali ini kita masukkan terus? Boleh. Jadi ini menjadi T kurang V0 per delta T. Kalau kalian jumpai buku seperti ini sama itu. Penting kau pahami dulu ya. Sudah? Inilah rumus kecepatan tetap. Ini rumus GLBB. Kalau kalian sampai di sini. Contoh, saya buat satu contoh soal ya. Saya buat lagi contohnya GLBB. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kan tadi hanya untuk menjelaskan sama kalian bagaimana sistem perhitungan di matematika. Yang ini ya. Contoh. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dalam selang waktu 10 sekon. Tentukanlah
akhirnya atau jalan-jalan. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dalam selang waktu 10 sekon. Tentukanlah kecepatan akhirnya. Jadi supaya gampang berfisika, dimulai dengan kata diketahui. Oke, coba. Apakah yang diketahui dari cerita soal? Urutkan dulu, biar enak ya. Apa pertama? Kecepatan awal. Di nol berapa? 0. Ingat kata kunci. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Kalau diam adakah kecepatannya? Berarti 0. Tanpa harus diucapkannya, dibuatnya angka di situ harus paham. Sudah? Dalam selang waktu, berarti pakainya T-nya adalah ditanyanya T. Masukkan rumusnya. Ya kan? Ya kan? Lalu percepatannya bagaimana? Gimana? Percepatannya? Gimana percepatannya? Ini saya tidak saya buat percepatan dari sini. Paham nggak kau? Berarti adanya soal itu. Kalau kau sudah tahu, begini ya tujuannya. Kalau kau sudah paham mengenai buku itu, kau bisa menyalahkan sesuatu. Soal itu adalah ciptaan manusia. Bisa salah. Kalau kau sebenarnya paham, Sir, ini dari mana? Ya, kau bisa itu. Saya ingin melatih kau. Kalau itulah untung, itulah enaknya kalau kita sudah paham. Itu maksudnya. Dan, oke. Tentukanlah kecepatan akhirnya jika percepatannya 2 meter per sekon pada bulan. Nah, saya gantung dari soal ini. Nah, baru dibuatkan di sini A sama dengan berapa? 2 meter per sekon pada bulan. Jadi kita masukkan T sama dengan berapa nolnya? 0 tambah A kali T berapa nolnya? 0 tambah 2 kali 10 berarti T sama dengan 20 meter per sekon. Ya. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini sekian lagi. Karena terbatas waktunya nanti kita dalam lagi minggu depan kan gitu kan. Ya. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama sebelum kita akhiri proses belajar mengajar ini, yang pertama apa tadi? Gerak adalah ya, yang kedua perpindahan adalah Panjang lintasan adalah terminal awal. panjang lintasan adalah jarak yang ditempuh ke seluruh luar. Oke, apa itu kecepatan tetap? Kecepatan tetap adalah buka pemahamannya. Kecepatan tetap adalah kecepatan yang harganya selalu konstan. BB kecepatan yang berbeda setiap saat. Dan itulah inti-inti dari gerak lurus, berubah gerak kurang dan GL BB. Jadi untuk tugasnya nanti kalian coba dulu menjawab soal halaman berapa ini? Mengenai gerak. Halaman 118 itu ya. Itu aja lagi coba di rumah, nanti kalau nggak dapat bisa kita diskusikan minggu depan.
Ya. Jadi untuk hari ini itu dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ilmu yang tadi